Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Baik, sehat. Ada Mia, Reva, Rayhan, Salsa. Hari ini kita akan belajar tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 3 Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran ke-6. Kita menyanyi terlebih dahulu lagu Desaku Yang Kucinta. Coba dipimpin oleh Dek Mia ada? Ada. Ya, Dek Mia coba ke depan biar terlihat ya. Dimulai ya. Iya, Ya, Desaku Yang Kucinta. Yang indah, itu gambarnya indah sekali. Hijau, sejuk. Nah, bagaimana kewajibanmu untuk menjaga atau melestarikan sumber daya alam di desa? Melakukan ya, tidak membuang sampah sembarangan, boleh. Bagus sekali, ya betul semua. Bisa melakukan penghijauan, tidak membuang sampah di sungai, kemudian menggunakan secara bijaksana. Melestarikan lingkungan merupakan hal yang wajib dilakukan. Nah, sesuatu yang wajib dilakukan berarti disebut apa? Kewajiban. Kewajiban, benar sekali. Siapa tadi yang menjawab? Salsa, ya, Salsa betul sekali. Kewajiban, sesuatu yang wajib atau yang harus dilakukan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini dari teks melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang, siswa mampu menunjukkan kewajiban dan hak sebagai warga negara dengan disiplin. Kemudian yang kelima, melalui teks Mengapa Jakarta Setiap Tahun Banjir, siswa mampu menguraikan informasi dari teks bacaan menggunakan pertanyaan dengan baik. Yang terakhir yaitu melalui teks Mengapa Jakarta Setiap Tahun Banjir, siswa mampu membuat laporan hasil wawancara dengan tanggung jawab. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban yang dilakukan dengan seimbang, serta teks bacaan, yaitu menguraikan informasi seperti kemarin, membuat pertanyaan, dan melakukan wawancara. Sudah siap belajar? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Ya, sudah semangat, kita mulai.
Nah, tadi pagi Bu Rizka telah mengirimkan bahan ajar dan LKPD. Apakah sudah dibaca? Sudah. Sudah. Nah, setelah membaca bahan ajar dan LKPD, kita perhatikan dulu video pembelajaran berikut. Ikut menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam termasuk salah satu kewajiban sebagai warga negara. Salah satu contohnya yaitu mendaur ulang sampah, limbah, atau barang bekas tidak terpakai. Melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Siapa yang mau membaca teks ini? Afiza. Kewajiban merupakan hal penting dalam kehidupan masyarakat. Keduanya sangat berpengaruh terhadap kesetaraan hidup masyarakat. Bu Rizka mau dengar pendapat kalian. Contoh pelaksanaan kewajiban dan hak yang seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Haknya adalah apa tadi di Afiza? Bersih dan nyaman. Iya, menggunakan atau menikmati rumah yang bersih dan nyaman. Betul sekali di Afiza. Kemudian yang kedua. Coba siapa yang mau berpendapat tentang sebutkan kewajiban sebagai warga negara? Iya. Dek Rehan, coba Dek Rehan apa tadi? Jaga dan merawat lingkungan. Jaga dan merawat lingkungan. Beni telah memahami bahwa kewajiban dan hak perlu dilaksanakan secara seimbang. Ayo kita ikuti kegiatan Beni selanjutnya. Nah, untuk kegiatan yang pertama, uraikan 3 kewajiban dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Sanksi yang didapatkan jika tidak melakukan kewajiban tersebut. Bu Rizka beri waktu 5 menit. Kemudian nanti setelah 5 menit baru berdiskusi. Kewajiban dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Bu Rizka sudah berikan contoh kewajibannya. Menaati peraturan lalu lintas. Kemudian haknya apa kalau menaati peraturan lalu lintas? Nah, kalau kita melanggar atau tidak melakukan kewajiban tersebut, apa sanksinya? Ditulis. Jadi 1 di sini. Siapa yang sudah selesai? 2 menit lagi. Afiza sudah. Ya, Afiza sudah. Ya, Dek Salsa. Beni menemukan sebuah bacaan yang berisi tentang kewajiban sebagai warga negara. Ikut Beni membaca yuk.
sekarang siapa yang mau membaca? Salsa dulu. Kapan Jakarta setiap tahun banjir? Setiap musim hujan Jakarta banjir. Saat di Jakarta tidak terjadi hujan lebat, tetapi di puncak hujan lebat Jakarta pasti banjir. Orang-orang menyebutnya banjir kiriman. Mengapa begitu? Daerah puncak di Bogor lebih tinggi daripada Jakarta. Di puncak yang berhawa dingin, banyak didirikan villa tempat berlibur. Pembangunan villa dilakukan dengan menebang pohon-pohon di hutan daerah tersebut. Coba tadi Dek Fasya ada? Ada Bu. Iya, yo, dibaca. Sungai-sungai di Jakarta menerima aliran air dari puncak dan Bogor. Sungai tersebut banyak yang sudah dangkal karena lumpur dan sampah yang dibuang di sungai. Cara untuk menguraikan informasi dari teks bacaan, siapa yang tahu? Di mana kapan mengapa bagaimana. Iya, tadi ada suaranya Dek Rehan, Dek Reva, Dek Salsa, betul. Dengan membaca, kemudian menggunakan pertanyaan, tadi Dek Salsa menambahkan, bagus sekali. Kemudian, coba buatlah satu pertanyaan tentang pelanggaran kewajiban sebagai warga negara. Siapa yang mau? Coba, siapa yang bisa membuat satu pertanyaan tentang pelanggaran kewajiban sebagai warga negara? Ya, bisa buka saja, Bu. Coba, Bu Rizka berikan contoh seperti ini. Bagaimana dampak dari melanggar kewajiban? Apakah betul? Betul. Iya, betul. Jadi kata tanyanya apa tadi? Bagaimana? Bagaimana? Ya, bagus sekali mendengarkan Dek Salsa. Kemudian Bu Rizka lanjutkan. Nah, betul tadi kata Dek Salsa, informasi dapat digali melalui pertanyaan. Ada kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, berapa, dan bagaimana. Seperti ini peta pikiran namanya. Nih, di sini coba berikan Bu Rizka berikan contoh. Di sini peta pikirannya tentang kewajiban dan hak. Ada pertanyaannya, kemudian ada jawabannya. Nah, tadi kalian telah membaca teks apa ya tadi ya? Mengapa Jakarta selalu banjir? Mengapa Jakarta setiap tahun banjir? Betul sekali, Dek Salsa. Kemudian kalian buatlah 3 pertanyaan dari teks tersebut. Perlu Bu Rizka tampilkan lagi teksnya? 3 saja, sudah Dek Rehan? Sudah. Ya, sudah. Kalau sudah, ya tunggu dulu. Bu, ini Bu, sudah. Siapa yang sudah? Apa? Bu suruh pertanyaannya 3 atau 4. 3 saja di Afiza. Sudah ditulis informasinya? Sudah.
Benny ingin mengetahui pendapat ayahnya tentang pelanggaran kewajiban di lingkungannya. Sekarang ayo kita ikuti Benny. Ayo Dek Afiza dan Dek Salsa. Siapa dulu, Bu? Ya, Benny, Dek Afiza. Ayo dimaksud kewajiban dan hak, Pak. Kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Lakukan, sedangkan hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Dalam menjalankan kewajiban perlu adanya tanggung jawab. Sangat penting ini kewajiban dan hak dilaksanakan dengan tanggung jawab agar kehidupan berjalan aman dan nyaman. Selain itu, kita tidak boleh mengganggu hak orang lain. Dek Zain dan Dek Huda. Ayah. Aku Indonesia. Apa yang dimaksud kewajiban dan hak, Pak? Kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Ya, Naira dan Mia. Nanti tolong ya. Sampai 4 Bu. Apa yang dimaksud kewajiban? Kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah sesuatu yang kita dapat. Apakah menjalankan kewajiban adanya tanggung jawab? Sangat perlu bagi kewajiban banyak dilaksanakan dengan tanggung jawab agar kehidupan berjalan aman dan nyaman. Dari wawancara yang dilakukan Benny, coba kalian lakukan wawancara dengan teman sekelompok atau anggota keluarga di rumah. Ingat, buat daftar pertanyaan sesuai topik. Berikut topiknya. Topik wawancara hari ini yaitu kewajiban dan hak warga negara. Diberi nama ya, yang berkelompok diberi nama. Pertanyaannya siapa? Seperti itu. Tulis di komentar. Ya, di kolom chat. Aksi melanggar dampak negatif. Melanggar apa? Nomor 2 apa? Kita ngecek. Apa apa? Aksi dampak negatif. Tidak. Kewajiban terus. Seperti kemarin itu diberi nama. Beriku ya. Bu, yang ditulis yang ini, Bu. Aduh. Membuat pertanyaan sesuai topik wawancara. Coba dibuka chatnya dulu. Sudah, Bu. Itu sudah terkirim. Ya, 1. Jangan lupa tanda tanya di Afiza. Oh iya, Bu. Ya, betul, sudah betul pertanyaannya. Iya, Dek Rehan sudah betul. Iya. Dezen dibetulkan tadi ya. Bu, aku salah, Bu. Iya.
Iya, diperbaiki dulu nomor 2, Dek Zen. Kita presentasi ya. Sampah. Ya, kita presentasikan LKPD yang pertama, yaitu tentang menguraikan kewajiban dan hak sebagai warga negara. Coba, siapa yang mau presentasi dulu? Ya, Afiza dulu. Ayo di Afiza. Meratukan lalu lintas Reva sudah yang pertama tadi, hak dan kewajiban. Sudah. Ya, coba di Reva. Mana ya, Bu? Menang, guys. Itu loh. Apa? Balik nonet. Yang 3 uraikan aku. Iya, betul di Reva. 1. Langsung aku. Harus belajar. Ya. LKPD yang kedua tadi apa ya? Tahun banjir. Coba Dek Salsa dulu. Pertanyaan 1. Mengapa Jakarta singkat tahun banjir? 2. Mengapa tanah terbuka untuk resapan hujan di Jakarta semakin sempit? 3. Apa yang terjadi dengan sisa air hujan? Iya, bagus sekali. Kemudian Dek Afiza. 1. Mengapa Jakarta banjir? 2. Apa akibat jika menebang sembarangan? 3. Mengapa sungai menjadi dangkal? Ra, dengan keluarga saja di rumah membuat video saja ya. Oke. Ya. Benar, Bu. Oh iya, Di Arya belum ya. Di Arya masih nulis. Ayo cepat Di Arya. Iya, tadi teman-temannya sudah. Wawancaranya dibuat video saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu, saya akan melakukan wawancara. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya mau wawancara, boleh? Boleh. Mau wawancara tentang apa? Kewajiban terhadap lingkungan. Apa kewajiban kita sebagai warga negara? Kewajiban kita sebagai warga negara yang baik yaitu salah satunya kita harus taat pada hukum yang berlaku, menjaga dan merawat lingkungan serta hidup rukun dengan sesama warga yang lain. Apa hak kita sebagai warga negara? Hak kita sebagai warga negara banyak, diantaranya mendapat rasa aman, nyaman, dan hak mendapat pendidikan yang layak. Apa sanksi bila kita membuang sampah sembarangan? Sanksinya seharusnya banyak, tapi kalau bisa seperti di sini sanksi buang sampah sembarangan itu masih sangat kurang ya sanksinya, karena banyak warga yang membuang sampah di sungai dan sanksi seperti ini sangat susah diterapkan karena tergantung dari kesadaran warga itu sendiri. Apa dampak negatif bagi kita jika sampah menumpuk? Tentunya Mas Rian sudah tahu, lingkungan kita pasti akan jadi kotor, kumuh, jorok, banyak lalat, dan pastinya akan menimbulkan banyak penyakit dan juga bencana, diantaranya banjir dan segala macam. Oh begitu, terima kasih. Apa Anda sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, satu lagi tadi, kalau sudah melakukan wawancara, jangan lupa dibuat laporan hasil wawancaranya. Paham? Paham. Ya.
Sudah presentasi. Yang paling aktif Dek Salsa, kemudian berbeda 1 poin dengan Dek Afiza. Terus untuk Dek Afiza dan Dek Raihan bedanya 2 poin. Bu Rizka akan kirimkan soal evaluasi ke Google Form. Coba Bu Rizka mau lihat semangatnya terlebih dahulu. Tepuk semangat. Iya. Semangat. Jangan lupa tugasnya hari ini segera dikumpulkan biar tidak menumpuk dan bisa dinilai Bu Rizka. Remedi mengerjakan soal evaluasi kembali seperti biasa. Dan yang pengayaan yaitu menuliskan 3 pertanyaan tentang kewajiban dan hak sebagai siswa. Hak dan kewajiban wawancara ya. Hari ini kita mendapatkan manfaat yaitu mengetahui berbagai hak dan kewajiban, kemudian sanksi, kemudian dampak negatif, dan bagaimana cara melakukan wawancara, serta tadi ada peta pikiran, membuat pertanyaan, seperti itu. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kewajiban dan hak perlu dilakukan secara seimbang agar kehidupan berjalan dengan aman dan nyaman. Kita membuat cerita tentang bencana alam yang pernah terjadi di lingkunganmu. Misalnya banjir, atau tanah longsor, atau gempa bumi, boleh. Yang penting yang terjadi di lingkunganmu. Kegiatan selanjutnya untuk berarti lusa, hari Rabu ya. Hari Rabu kita akan membuat poster hemat energi. Hari Rabu. Iya, membuat poster hemat energi hari Rabu. Hari Rabu. Ya, iya. Nah, sekarang sudah selesai. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Coba Bu Rizka mau lihat di Arya. Bismillah. Wal asri inna lafi husrin illal ladzin wa amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Aduh, Allah ilaha illallah. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.